pesertanya misalnya cuma ada 3 orang, A, B, sama C. Berarti yang dipertandingkan siapa aja? A melawan B, A A melawan melawan C, C, lalu B melawan C. ada 3 kan? Ya, Sama Cici udah diajari tentang permutasi dan kombinasi, perbedaannya. Permutasi Apa bedanya? Kalau di permutasi, AB tidak sama dengan BA. Artinya urutannya diperhatikan, tapi kalau dikombinasi AB sama dengan BA. BA. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalau kita punya katakanlah 3 orang siswa nih, mau dipilih 2 orang siswa untuk ikut lomba. Berarti kan Bapak bisa milih si AB, si AC, atau si BC. Ya nggak? ya Pak. Nah, ibaratnya ada 3 siswa, Bapak mau pilih 2 orang untuk ikut lomba Olimpiade. Berarti kan bisa AB, AC, sama BC. Berarti ada 3 cara memilih nih ya. Tapi seandainya Bapak ubah soalnya menjadi akan dipilih 2 orang untuk ikut lomba, satu matematika, satu biologi. Nah, kalau A ikut MTK, B biologi, itu kita sebut dengan AB. Kalau B matematika, A biologi, kita sebut dengan BA. Sekarang pertanyaan Bapak, apakah AB-nya sama dengan BA? Tidak. Tidak sama kan? Nah, ini namanya Ya. permutasi. Tapi kalau cuma milih 2 orang aja, nggak diperhatikan urutannya, kalau AB sama dengan BA, maka kita pakai rumus kombinasi. Nah, di sini ceritanya ada sekelompok orang, katakanlah pesertanya itu. Jadi katakanlah pesertanya itu adalah X1, X2, ini orangnya ya. Orang ketiga sampai orang ke N. Oke, sampai di sini paham? Paham. Dari N orang ini mereka akan bertanding tepat sekali. Nah, kan namanya kalau bertanding tepat sekali, artinya yang kita pertandingkan itu berapa orang yang mau diadu? Sekali pertandingan itu berapa orang? Dua. Dua orang kan? Iya kan? Ya. Artinya Ya, kita Pak. mau milih 2 orang dari semua ini. Nanti ada berapa banyak cara memilihnya itu. Nah, itulah maksudnya kenapa kemudian soal ini disebut dengan soal kombinasi. Jadi, misalnya kalau kita pilih X1, X2, berarti ini tanding sama X2. X1 tanding sama X3. X1 tanding sama X4 dan seterusnya. Sampai X1 tanding dengan Xn. Nah, si X2 juga selain dengan X1, dia juga bertanding dengan X3. X2 bertanding dengan X4 dan seterusnya. Sampai nanti X2 bertanding dengan Xn. Lalu dilanjutkan X3 dengan X4 dan seterusnya. Nah, di sini semua pertandingan yang mungkin itu terjadi berapa kali? Pertandingan, total pertandingannya ada berapa? 300. 300. Artinya apa? Artinya ketika kita memilih sepasang-sepasang ini, memilih dua buah anggota dari N anggota, itu terdapat 300 kemungkinan cara, 300 variasi yang mungkin. Makanya Bapak bilang ini adalah soal kombinasi. Yang mana dari N peserta kita mau pilih 2. Ketika kita pilih 2, rupanya ada sebanyak 300 kemungkinan. Ada 300 pertandingan yang terjadi. Makanya kemudian muncul N kombinasi 2 sama dengan 300. Sampai di bagian ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak, Pak. Yang lain gimana? Tidak, Pak. Awan, Rido, Zeldi, Ardius? Yang lain? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke. Bapak lanjutkan ya. Masih ingat rumus kombinasi? Kalau ada N kombinasi R jadinya apa? Sama dengan? N faktorial per? N kombinasi per N Kurang R dikurang R faktorial dika
kali n faktorial kan? Dikali n faktorial. Iya, Nah, Pak. sekarang ini ada n kombinasi 2. N kombinasi 2 berarti kita punya n faktorial per n dikurang 2 N dikurang 2 dikali 2. sama dengan 300. 300. Nah, sekarang n faktorial itu bisa kita ubah, nanti dibaca lagi bukunya. N faktorial itu sama dengan n dikurang 2 faktorial dikali n dikurang 1 dikali n. Kemudian kita bagi dengan n dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 300. Nah, maksud Bapak adalah misalkan n-nya itu 6. Berarti 6 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 5 dikali 6. Kenapa? Karena 4 faktorial adalah 1 dikali 2 kali 3 kali 4. Kalau misalnya Bapak punya 7 faktorial, 7 faktorialnya itu adalah 5 faktorial dikali 6 kali 7. Makanya kemudian kalau Bapak punya n faktorial bisa Bapak ubah menjadi n kurang 2 faktorial kali n dikurang 1 dikali n. Kenapa harus n dikurang 2 faktorial, Pak? Karena nanti di bagian pembilang dan penyebut biar bisa dibagi. Habis ini jadinya. Sehingga sisanya adalah n dikurang 1 dikali n per 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 sama dengan 300. Kemudian kita kali silang, ini tinggal n dikali n adalah n kuadrat, min 1 dikali n adalah min n, sama dengan 2 kali 300. 2 kali 300 adalah 600. Ya, kemudian pindah ruas, n kuadrat dikurang n dikurang 600 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan. Cari dua buah bilangan, yang mana dua bilangan itu ketika kita tambahkan hasilnya sama dengan min 1. Kemudian ketika kita kalikan hasilnya min 600. Kira-kira berapa dengan berapa? Minus 25 dengan plus 24. Oke, bagus. N dikurang 25 dikali N plus 24. Karena min 25 kalau kita tambah dengan positif 24 hasilnya min 1. Kalau kita kalikan min 600. Nah, hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini kan jelas kalau perkaliannya menghasilkan 0. Itu pilihannya kalau bukan N kurang 25 yang sama dengan 0 pasti 24. N ditambah 24 yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat N sama dengan 25 atau N sama dengan min 24. Nah, yang diambil kemudian adalah N sama dengan 25, bukan N sama dengan min 24. Ada yang tahu kenapa? Karena tidak mungkin bersaing minus 24. Iya, benar. Karena ingat, N tadi adalah jumlah peserta. Nggak mungkin kan jumlah peserta itu negatif. Iya. Makanya yang diambil adalah 25. Sehingga jawaban dari soal ini apa? How many competitors were there? Ada berapa banyak peserta di 25. sana? Iya, maka 25. iya, banyak peserta sama dengan 25 orang. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini?